Penyerang ajaib yang katanya lahir dalam posisi offside. Apa? Katanya? Bikin penasaran nih. Seperti apa sih striker yang lahir dalam posisi offside? Yuk langsung saja kita simak pembahasan selengkapnya, gengs. Check it out. Filippo Inzaghi, ia adalah anomali dalam sepak bola. Seorang pemain yang secara kasat mata tampak biasa saja namun melegenda berkat ketajamannya di depan gawang. Inilah kisah hidup Filippo Inzaghi, si penyerang ajaib yang katanya lahir dalam posisi offside. Inzaghi lahir pada 9 Agustus 1973 dan besar di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Piacenza, Italia. Dan dari desa kecil itulah perjalanan sepak bola Inzaghi dimulai. Sama seperti kebanyakan anak laki-laki umumnya, Inzaghi kecil banyak menghabiskan waktu untuk sepak bola. Dan itu dilakukannya bersama sang adik Simone. Keduanya bermain di klub lokal yang bernama San Nicolo 1948, namun pada tahun 1985, keduanya harus berpisah karena Inzaghi bergabung dengan tim Primavera Piacenza. Di klub inilah kemudian Inzaghi memulai mimpinya jadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Perlahan tapi pasti, karir Inzaghi mulai menanjak. Dari Piacenza, ia bergabung dengan Parma, lalu kemudian hengkang ke Atalanta, di mana ia sukses menyandang predikat top skor dengan torehan 24 gol, sekaligus merebut gelar pemain muda terbaik Serie A musim 1996-1997. Catatan impresif inilah yang membuat raksasa Italia, Juventus, merekrutnya pada tahun 1997. Bersama si nyonya tua, nama Inzaghi makin dikenal dunia bersama rekan duetnya Alessandro Del Piero. Duet berjuluk Del Pipo ini membawa Juve merebut titel Scudetto musim 1997-1998. Ia mencetak 27 gol di musim perdananya. Sayangnya, chemistry dengan Del Piero mulai luntur pada musim ketiganya. Hal ini dipicu komentar sinis Del Piero usai dirinya mencetak hat-trick ke gawang Venezia. Del Piero menyebut gol-gol yang dicetak Inzaghi hanyalah sebuah keberuntungan. Sejak saat itu, Inzaghi mulai terpinggirkan dari skuad. Sang anak emas Del Piero lebih sering diduetkan dengan David Trezeguet. Tepat setelah menjalani musim keempat di mana produktivitas golnya terus menurun, Inzaghi akhirnya memutuskan bergabung dengan AC Milan pada 2 Juli 2001 di usia yang sudah menginjak 28 tahun. Musim perdananya bersama Rossoneri tidak berjalan baik bagi Inzaghi, di mana ia harus menepi hampir setengah musim lantaran cedera. Kendati demikian, ia tetap mampu menunjukkan ketajamannya dengan koleksi 16 gol dalam 28 laga. Bak cerita-cerita di film-film setelah mengalami awal yang sulit, Inzaghi kemudian menjelma sebagai predator paling mematikan di Milan. Gol-gol yang dicetaknya sukses menghadirkan sejumlah prestasi bagi Milan. Gelar Liga Champions 2006-2007 adalah panggung Inzaghi. Ia memborong gol kemenangan Milan atas Liverpool di final Liga Champions, sekaligus membalaskan kekalahan menyakitkan 2 musim sebelumnya. Di luar kesuksesannya meraih 8 titel bersama Milan, Inzaghi tidak henti-hentinya mendapat sorotan terutama berkaitan dengan kualitas gol-gol yang dicetaknya. Inzaghi banyak dicibir lantaran gol-golnya lebih banyak dinaungi keberuntungan. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah gol pertamanya ke gawang Liverpool di final di mana ia mencetak gol setelah bola tendangan bebas Andrea Pirlo mengenai punggung Inzaghi yang tengah berlari sehingga mengecoh Pepe Reina. Meski banyak yang mengkritik, tak jarang juga tokoh sepak bola dunia yang mengakui kehebatan Inzaghi. Mereka menyebut Inzaghi adalah striker yang unik. Ia tidak memiliki kualitas dan fisik yang ideal, namun memiliki bakat alami yang tidak dimiliki striker lain, yakni penempatan posisi yang tepat. Pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson bahkan tak bisa berkata-kata untuk mendeskripsikan seorang Filippo Inzaghi. Ia lemah lambat dan biasa saja, tapi jadi gol. Ia lahir dalam posisi offside. Tutur Sir Alex Ferguson. Selain Sir Alex, kiper legendaris timnas Jerman Oliver Kahn juga sepakat bahwa Inzaghi adalah anomali dalam sepak bola. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut Inzaghi adalah salah satu pemain yang dihindarinya. Saya pernah bermain melawan banyak penyerang top yang memiliki kecepatan, kualitas, dan kemampuan mumpuni dalam mencetak gol. Tapi Inzaghi adalah penyerang yang paling tidak ingin aku lawan.
Dia seperti hantu. Dia bisa datang tiba-tiba dan membunuhku dengan cepat, kata Oliver Kahn. Di luar stigma buruk yang disematkan kepadanya, Inzaghi tetaplah layak disebut sebagai salah satu striker paling hebat dalam sejarah sepak bola. Hal ini dibuktikan dengan torehan 288 gol dalam 623 laga yang dimainkannya selama 21 tahun karirnya di sepak bola. Suka tidak suka, Filippo Inzaghi adalah salah satu pemain yang mungkin paling diingat para pecinta sepak bola era 90 hingga 2000-an. Lalu, apa kelebihan Pippo hingga namanya sejajar dengan pemain top dunia? Berikut 5 skill untuk Filippo Inzaghi semasa menjadi pemain yang jarang dimiliki seorang penyerang. Yang pertama, insting. Seorang striker boleh saja memiliki tendangan geledek maupun fisik yang tangguh. Namun jika tidak punya insting, hal tersebut seperti sia-sia belaka. Sebaliknya, Inzaghi lebih mengutamakan insting dalam mencetak gol. Ketika berada di dalam kotak penalti, naluri pemain yang identik dengan nomor 9 ini begitu luar biasa. Peluang sekecil apapun mampu dimanfaatkan Pippo menjadi gol. Bahkan, Pippo dengan mudah melesakkan bola ke gawang dan semua bagian tubuhnya, mulai dari kepala, kaki kanan atau kiri, dada, dan lutut. Kedua, lolos jebakan offside. Jika kamu menonton laga Italia versus Republik Ceko di penyisihan grup E Piala Dunia 2006, masih ingat dengan gol Inzaghi di menit ke-87? Inzaghi dengan tenang menaklukkan kiper Ceko Petr Cech setelah melepaskan diri dari perangkap jebakan offside. Nah, itulah salah satu kelebihan Inzaghi sepanjang karirnya menjadi striker maut. Di luar laga itu, ada banyak gol-gol Inzaghi yang lain dalam situasi yang hampir sama. Ketiga, penempatan posisi. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Inzaghi mencetak gol dengan cara mendorong bola ke gawang. Kelihatannya mudah, namun jika seorang striker tidak pandai menempatkan posisi, barangkali proses gol tersebut sangat sulit tercipta. Ketika berada di sekitar gawang, Inzaghi termasuk striker yang jago mencari posisi. Dia seperti tahu kemana bola akan diarahkan oleh para gelandang. Sehingga ada sebuah pameo terkenal ketika Inzaghi berhasil melesakkan gol dengan cara mudah. Bukan Inzaghi yang mencari bola, tapi bola yang mencari Inzaghi. Keempat, pergerakan tanpa bola. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher mengakui betapa lincahnya pergerakan tanpa bola Inzaghi di depan gawang. Hal itu dibuktikan sang bomber ketika membobol gawang Liverpool di final Liga Champions tahun 2007. Gol kedua Inzaghi membuktikan pergerakan tanpa bolanya membuat bek Liverpool tak berkutik mengawalnya. Hasilnya, Pippo sukses menaklukkan sang penjaga gawang Pepe Reina dengan bola placing pelan namun mematikan. Kelima, selebrasi powerful. Banyak orang berseloroh bahwa speed Inzaghi ketika bermain hanya 5. Namun usai mencetak gol dan merayakannya dengan cara berlari, speednya berubah menjadi 9. Seloroh itu tidak salah 100%. Ketika membobol gawang, Inzaghi dengan penuh semangat merayakannya dengan selebrasi yang powerful. Seluruh tenaganya dikerahkan untuk meluapkan kegembiraan. Pernah Inzaghi berlari ke sudut lapangan. Di lain waktu, sang striker ini pernah berlari ke arah tribun penonton dengan kecepatan lari yang luar biasa. Gimana nih pembahasan kali ini? Menarik bukan? Di era sekarang, tipe striker seperti Inzaghi bisa dibilang sudah punah. Sudah tidak ada pemain yang memiliki model permainan seperti Inzaghi. Maka dari itu, beruntungnya kalian yang sudah pernah menikmati gol-gol yang di luar dugaan yang tercipta dari semua bagian tubuh Filippo Inzaghi. Tulis pendapat kalian mengenai striker unik satu ini ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.